Saya Patricia. Saya Devina. Saya Kolib. Saya Cynthia. Saya Sani. Saya Kelly Vivian. Begal adalah tindakan kriminal yang biasanya terjadi di jalanan atau di tempat-tempat umum, di mana seseorang menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa korban agar menyerahkan barang berharga milik mereka. Tentu saja ini adalah tindakan ilegal yang serius dan telah melanggar hukum. Kegiatan begal ini telah memakan banyak sekali korban jiwa. Apakah kita akan membiarkan hal ini terus berlanjut? Apakah lembaga penegak hukum menjamin keadilan dan kedamaian yang baik bagi masyarakat? Apakah korban mendapat perlindungan? Apakah hukum ditegakkan untuk pelaku? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus pembegalan, Terkhususnya di kota kita Pematang Siantar dan daerah sekitarnya. untuk mencegah agar tidak ada lagi yang menjadi korban begal. Marilah kita cari tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui video wawancara dari para advokat. Kami akan memulai dari pertanyaan pertama. Menurut Bapak tentang kasus pembegalan dan pandangan Bapak tentang kasus pembegalan tersebut apa ya Pak? Untuk pembegalan itu ada beberapa pasal, mulai dari pasal 365, 366 sampai kalau nggak salah 368. Kalau pasal 365 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang diketahui atau didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dikatakan di pasal itu diikut sertai dengan kekerasan. Itulah makanya dikatakan pembegalan tentang keadilan. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan KUHP yang pasal 365 tadi sudah sangat tegas, diberi ancaman 9 tahun lamanya. Kalau menurut kami selaku aparat penegak hukum itu sudah adil, karena ada yang dihukum 4 tahun, ada yang dihukum 3 tahun. Tapi hukuman-hukuman ini juga pasti ada pertanyaan, ada adanya, kenapa nggak sesuai dengan pasalnya yang dikatakan tadi 9 tahun? Tapi nggak pernah itu 9 tahun dihukum. Karena apa? Ukuran ancaman yang diberikan kepada pelaku itu dilihat dari korban yang dirugikan. Kalau masalah rasanya adil, kita menurut kita sudah adil bagi pelaku gitu. Selanjutnya Pak, bagaimana penanganan kasus yang Bapak ketahui di sini? Kalau kami pandang dari mulai dari tingkat penyidikan sampai ke penuntutan dan pengadilan, ini sudah bekerja sesuai dengan aturan. Bahkan dari tahun-tahun lalu sampai dengan tahun ini sudah ada berkurang pelaku-pelaku begal. Apa kesulitan yang Bapak alami selama penanganan kasus? Kalaupun kesulitan dibilang di pengacara ini, sepertinya tidak ada bagi kami. Bapak masih ingat nggak mengenai salah satu kasus pembegalan yang Bapak tangani? Antara 2018 atau 2019 kalau kita masih ingat, yang kejadian di Jalan Melantun Serigar, yang pegawai Bank BNI yang dibegal dan meninggal dunia korbannya, yang diseret-seret dan korban itu terjatuh dan ditabrak oleh truk lagi, mobil lagi. Saya ingat, kalau memang masih ingat ya, ada dengar cerita itu kemarin kalau nggak salah putusnya 12 tahun. Ya, karena korbannya meninggal dunia jadi pemberatan, jadi tidak sesuai dengan pasal lagi. Ada pasal pemberatan dia di bawah kalau nggak salah 365 atau 366-nya ada. Ada dendanya gitu nggak Pak? Tidak ada denda hukum, hanya ancaman kurungan yang dikasih. Masa kemarin itu kan sempat selain di Medan kan banyak begal. Habis itu ada pendapat bahwa sebagai begal ini kok ketemu langsung tembak mati di tempat saja. Kita harus tahu dulu, ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kita nggak seenaknya membunuh manusia. Kalau menurut pendapat kami, kenapa terjadi pembegalan itu? Ini karena tidak ada pekerjaan. Salah satu contoh, tidak punya kerjaan. Karena apa tidak memperoleh pekerjaan? Kecilnya lapangan kerja. Nah, apa mau dikerjakan mereka kalau nggak ada lapangan kerja? Dan sekarang untuk mengurangi tindakan itu, ya harus lebih tegas lagi pihak kepolisiannya. Itu menurut pribadi saya ya. Kita bertemu begal gitu, mau harus bertindak seperti itu. Kita nggak harus melakukan membela diri dengan cara melawan gitu. Yang menghindari itu juga
salah satu cara untuk membela diri kalau bisa menghindar. Saya tambahin ya. Tadi mengenai pertanyaan adik yang dibilang kalaulah adik membunuh pembegal ini dan pembegal ini meninggal dunia, ya kan? Ada pasal 48 KUHP itu diatur keadaan terpaksa daripada aku mati lebih bagus dia mati. Itu di backup oleh pasal 48 dan tidak akan dipidana. Tapi kalau memang pada saat terdesak ya, itulah bahasa hukumnya overma. Contohnya, kita sudah di dalam suatu ruangan ini, ada kita mau dibunuh, ternyata ada celah untuk membunuh dia, lebih bagus bunuh dia. Yang dilindungi oleh pasal 48 KUHP itu apabila dalam ruangan tertutup. Kalau misalnya saya menjadi korban begal, apakah saya memiliki hak mendapatkan kompensasi itu Pak atau restitusi jika menjadi korban? Baik, kita melihat masalah kerugian. Contohnya yang bilang tadi, korban apa yang merasa dirugikan adik? Masalah uangkah atau apa? Contohnya, pada saat adik korban pembegalan dan pelakunya dapat, dan uang yang jadi jadi korban itu bakalan dikembalikan kepada korban pada saat selesainya persidangan. Uang itu akan dikembalikan pada korban. Tapi kalau dibilang luka-luka segala macam, tidak ada selama ini tidak ada kita lihat ada pihak pemerintah yang menanggung kerugian luka-luka yang dialami oleh korban. Apalagi contohnya kalau pelaku ini dapat seminggu setelah terjadinya perbuatan itu, contohnya seminggu kemudian dapat, dan uang yang dirampas itu sudah telah habis, itu tidak ada ganti kerugian dilakukan oleh pemerintah. Nah, itulah kurangnya dari peraturan pemerintah kita ini, tidak ada pandangan oleh pemerintah terhadap korban pelaku tindak pidana. Ada nggak pasal yang mengatur kalau misalnya begal itu bisa dipidana hukuman mati, nggak cuma di penjara? Baik, ada ancaman itu ada tertuang dalam KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Nggak serta merta ancaman yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara itu, hukum pidana itu yang dilaksanakan di dalam putusan. Contohnya hukuman mati dibilang harus vonis hukuman mati, tidak. Semua majelis hakim dalam menentukan hukuman seseorang itu melihat dari fakta persidangannya. Terus adakah etikat baiknya? Ada hal-hal yang meringankan dari para pelaku. Hal-hal meringankan ini diatur oleh undang-undang. Misalnya pihak korbannya tidak menyetujuinya kalau hukumannya dikurangin. Pengacara negara itu disebut oleh jaksa. Jadi haknya korban ini sudah diwakilkan oleh jaksa. Salah satu contoh, kalaulah majelis hakim memberikan hukuman kepada pelaku jauh lebih ringan dari ancaman yang diberikan oleh jaksa, wakil keluarga korban ini, keluarga korban, jaksa punya hak untuk melakukan banding namanya ke Pengadilan Tinggi Medan. Di sini sebagai siswa-siswi Pak, apakah Bapak ada pesan yang ingin disampaikan untuk kayak cara mencegah bagi kami? Kami ingat perkataan Bang Napi pada saat di penjara. Kejadian terjadi bukan hanya ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, kan gitu. Maka dari itu, bagaimanalah kita untuk tidak mengundang para pelaku tindak penjahat ini, pembegal ini untuk melakukan pembegalan terhadap kita. Jadi kita harus was-was. Karena kita nggak tahu sekeliling kita bagaimana wataknya masing-masing. Ya, adanya peran penting bagi masyarakat. Peran kita sebagai warga negara yang membantu pihak kepolisian. Kalau sudah tahu itu ada pembegalan, jangan ada lepas tangan. Kesimpulannya adalah, kasus pembegalan terjadi karena adanya peluang yang diberikan korban. Korban mendapatkan perlindungan dan hukum ditegakkan untuk pelaku berdasarkan undang-undang, terkhususnya hak asasi manusia. Lalu, lembaga penegak hukum menjamin keadilan dengan baik. Hukum adalah panduan, taatilah dengan benar. Jauhi pembegalan, jangan membuat keributan yang meribut. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam keadilan dan perdamaian. Kita semua bersatu kembali.